Halo Sobat After Rest, balik lagi di podcast After Rest. Tapi kali ini kita bukan mau bahas balapannya, karena balapannya masih nanti ya hari Minggu gitu di tanggal 6 sampai dengan 4 sampai dengan 6 Juni 2025 gitu. Nah, tapi ini karena di tengah-tengah mau jelang balapan GP Aragon gitu ya, ada lagi nih drama yang terjadi antara Jorge Martin dan juga Aprilia. Nah, kali ini kita akan juga ngebahas sama Albi. Halo Albi. Halo Sadrina, ini podcast breaking news berarti ya? Tiba-tiba ya ada podcast di tengah-tengah balapan. Oke, Bi, ini ya waktu kemarin kan memang di GP Inggris gitu, bos Aprilia, Massimo Rivola ini udah kayak kalau gue bilang waktu kemarin udah mewanti-wanti lah Jorge Martin ini gitu, bilang kalau misalkan ini pesan buat Jorge Martin gitu, kalau misalkan Bezzecchi bisa bersama Aprilia gitu nomor 1 juara. Nah kemudian di tengah-tengah itu ada setelah balapan gitu ya, di minggu-minggu kemarin ada akhirnya pernyataan dari Jorge Martin gitu di IG story-nya yang akhirnya memutuskan bener nih kalau misalkan dia memang mau memutusin kontrak dengan Aprilia di akhir tahun 2025. Nah, ini sebenarnya informasinya seperti apa sih di balik dari keputusan Jorge Martin ini, dan juga nanti kita akan ngebahas soal efeknya atau dampaknya ya dari Jorge Martin ini di bursa pembalap 2026 dan juga 2025 gitu. Gimana Bi? Untuk yang pertama dulu deh. Sebenarnya apa sih dibalik dari Jorge Martin nih akhirnya memutuskan kontrak gitu di akhir 2025 ini sama Aprilia? Oke, sebenarnya sedikit banyak udah kita bahas ya Adrian di podcast kemarin pasca race di Silverstone Inggris terkait dengan kontrak antara Jorge Martin dan juga Aprilia Racing gitu. Walaupun pada saat kita lagi nonton acara race tersebut tuh udah ada bantahan dari Aprilia kalau mereka sebenarnya baik-baik aja, dan antara Aprilia dan juga Jorge Martin ini sama-sama saling menghormati kontrak yang sudah mereka sepakati bersama di akhir musim tahun 2024 untuk menjalani musim 2025 tentunya. Tapi setelah adanya konfirmasi ataupun klarifikasi daripada Aprilia Racing terkait kekisruhan yang terjadi di satu pekan sebelum jalannya Silverstone di Inggris, tiba-tiba setelah Aprilia Racing ini bisa dibilang mendapatkan kemenangan pertamanya di GP Inggris, ini kayak dapet sambaran petir lagi. Tiba-tiba pada tanggal 29 Mei kemarin, tepatnya di hari Kamis ya kalau nggak salah, Jorge Martin ini bikin postingan di Instagramnya, yaitu postingan story. Ini terkait dengan pernyataan dari sisinya dia terkait dengan kekisruhan yang terjadi, yang mana ini diberitain sama banyak media, mulai dari media-media Eropa ataupun media-media MotoGP Indonesia, dan juga tentu kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi, karena memang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, baru dari pihak Aprilia aja yang menyatakan tentang bagaimana antara Aprilia dan juga Jorge Martin itu sendiri. Nah dari Jorge Martinnya sendiri itu belum ada. Nah pada hari Kamis kemarin itulah akhirnya Jorge Martin menyatakan tentang pandangan dia terkait dengan kekisruhan yang terjadi kan Rin. Itu kalau misalnya gue ambil intisarinya, bahwa Jorge Martin itu menyampaikan akan mengaktifasi klausul performance yang sudah disepakati antara dirinya dengan pihak Aprilia pada saat penandatanganan kontrak di akhir musim tahun 2024 lalu. Di mana di situ tuh kalau misalnya kita sederhanakan lagi, itu kan dimuatnya dalam bahasa Inggris gitu ya, dan gue sendiri pun belum lihat kontrak aslinya, hanya merangkum apa yang disampaikan oleh Jorge Martin. Jadi intinya dia ingin mengaktifasi klausul performance yang sudah disepakati antara dirinya dengan Aprilia, bahwa jika sampai dengan 6 seri pertama atau dalam arti sampai dengan seri Le Mans Prancis, Aprilia tidak menunjukkan performa yang signifikan untuk bisa berkompetisi di musim balap tahun 2025, maka Jorge Martin berhak untuk menimbang atau memutuskan terkait dengan apa yang akan dia lakukan kedepannya menyangkut dengan profesionalitas dia sebagai atlet balap, intinya kayak gitu. Nah tapi beberapa media tuh langsung menyatakan bahwa Jorge Martin memutuskan secara sepihak untuk
mengaktifasi klausul tersebut dan menyatakan diri tidak memperpanjang kontrak dengan Aprilia sampai dengan tahun 2026. Nah, hanya saja kalau misalnya kita baca lagi sampai ke bawah-bawahnya tuh Drin, apa yang udah diposting sama Jorge Martin juga sebenarnya masih menegosiasikan ulang. Kalau misalnya Aprilia nih mau ngasih kesempatan atau dia mau ngasih kesempatan ke Aprilia, ya udah boleh kita ngobrol lagi kira-kira sampai ke seri berapa Aprilia nantinya bisa membuktikan cukup kompetitif di musim balap 2025 yang nantinya mungkin akan jadi consider juga buat Jorge Martin, apakah dirinya akan tetap melanjutkan project ataupun kontrak dengan Aprilia sampai akhir musim 2026 atau justru sebaliknya kayak gitu. Jadi nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Jorge Martin menyatakan diri mengevaluasi performa daripada Aprilia RSGP gitu. Padahal kalau misal kita balik lagi ngelihat sepak terjangnya Jorge Martin di Aprilia itu belum ada apa-apanya, karena dari seri yang udah berjalan ini Jorge Martin itu baru 1 kali naik RSGP di kompetisinya ya Drin ya, itu pun di sprint race pada saat Qatar gitu kan. Nah tapi di race sebelumnya Jorge Martin itu belum sempat sama sekali ikutan balap karena pada saat tes pramusim di Sepang dia crash dan mengalami cedera, dan pada saat itu juga Massimo Rivola itu nggak menyalahkan Jorge Martin, dia justru menyalahkan Michelin yang bannya bermasalah gitu. Nah terus sering berjalannya waktu Jorge Martin kan latihan lagi supermoto untuk kebugaran fisiknya, tapi crash lagi dan mematahkan tulang-tulangnya lagi. Jadi dia harus rehat lagi. Terus setelah dia dinyatakan cukup fit, dia ikutanlah race di Qatar rencananya. Nah, tapi pada saat baru mengikuti sprint race dia jatuh terus ketabrak sama Fabio Di Gio dan cederanya jauh lebih parah. Jadi bisa dibilang Jorge Martin itu belum menunjukkan performanya dia di atas motor Aprilia RSGP, tapi kok tiba-tiba pengen mengaktifkan klausul performance yang udah mereka sepakati bersama gitu. Di sini gue agak aneh juga sebenarnya Din. Apakah Aprilia pada saat bikin perjanjian kontrak itu sama Jorge Martin nggak mendetailkan lagi gitu dengan syarat misalnya tanpa cedera kah atau tanpa ada suatu masalah kah dan harus dinaikin sama Jorge Martin secara penuh kah 6 seri tersebut gitu. Itu yang masih sampai sekarang gue belum tahu kayak gimana bentuk perjanjian ataupun klausul yang mereka tuliskan bersama. Tapi kalau misalnya kita ngelihat tanda kutip adab, ini seolah-olah memang Jorge Martin kayak nggak mau berjuang sama-sama gitu sama Aprilia. Nah cuman kalau misalnya kita lihat secara profesionalitas, terus juga lihat secara legal ataupun secara money oriented, apa yang disampaikan atau yang dilakukan sama Jorge Martin cukup make sense kalau misalnya klausul tersebut sudah tertulis. Jadi dia menggunakan RSGP atau tidak, pokoknya sampai 6 seri tersebut tidak ada perbaikan atau tidak ada kecenderungan daripada RSGP ini bisa kompetitif melawan katakanlah Ducati gitu ataupun motor-motor yang memang lagi dikembangkan sama pabrikan-pabrikan lain di MotoGP, maka mau tidak mau Jorge Martin akan mengambil langkah tegas seperti itu. Cuman ya memang kalau misalnya kita balik lagi tadi kayak gue udah sampein, sebenarnya Jorge Martin ini masih terbuka untuk melakukan negosiasi ulang ke depannya, apakah Aprilia sama dia masih bisa terus nyambung atau enggak. Cuman kalau misalnya gue lihat lagi dengan situasi yang udah kayak gini, kalau menurut lo bakal nggak enak nggak sih Din iklim kerjanya dia, misalnya ketika dia nanti udah comeback balik ke grid untuk ikut balapan, krunya dia bakalan ngelihat dia seserius itu nggak sih gitu. Gue sih ngerasa kayak ngapain gitu, lo udah mau cabut dari sini gitu. Itu pertama. Terus kedua, misalnya si Jorge Martinnya bilang ngasih masukan atau segala macam, emang yakin lo itu ngasih masukannya bener? Siapa tahu lu ngasih masukan buat ngerusak motor kayak gitu kan. Atau si Jorge Martin juga jadi trust issue sama Aprilia. Dia udah berjuang apa segala macem karena Aprilianya udah bete apa atau gimana. Jadi kayak ya udahlah lu mau ngasih input apa aja terserah deh. Gue yang penting sekarang fokus sama Bezzecchi aja deh. Udah ngasih satu kemenangan dan selama awal musim sampai dengan seri di Inggris kemarin dia udah nyumbang kemenangan, terus juga udah ngasih banyak input dan bisa dibilang RSGP ini cukup berkembang karena ada dua
figur di sana. Yang pertama Marco Bezzecchi, yang kedua Lorenzo Savadori, Lord Sava gitu kan. Nah, jadi perannya dari Jorge Martin sendiri sampai sekarang belum ada, dan bahkan pada saat dia tes pramusim pun karena dia crash dia nggak bisa ngasih input apa-apa gitu. Jadi ya gue serahkan lagi sama yang nonton, ataupun sama fans MotoGP, ataupun sama fansnya Martin, ataupun sama fansnya Aprilia, gimana menanggapi situasi ini. Kalau gue sih berharap apa yang terjadi antara Aprilia dan juga Jorge Martin ini bisa jadi contoh lah buat pembalap-pembalap lain, kalau kontrak ataupun klausul tuh benar-benar harus dimatangkan ataupun dipikirkan secara detail. Tuh yang pertama. Kedua, juga harus komitmen dengan perjanjian-perjanjian yang memang sudah disepakati bersama-sama dari awal. Makanya ketika Pecco Bagnaia bilang pada saat press conference di Silverstone, ketika ada pembalap itu melanggar kontrak, ya dia cukup tegas. Kalau lu profesional, ya lu patuhi kontrak sesama sesama dengan tim lo, dan kontrak itu sifatnya kan saling mengikat dan seperti pernikahan. Jadi sama-sama komitmen aja, dijalanin bareng-bareng, jangan tiba-tiba nggak sesuai sama yang lo mau, lu memutuskan secara sepihak. Kalau kayak gini jadi Jorge Martinnya sendiri yang kena image jelek lah, baik itu di mata penggemar MotoGP ataupun di mata sponsor mungkin, ataupun di mata pabrikan-pabrikan lain, karena dia nggak cuma sekali ini aja kan, Rin. Dia pertama itu dari 2019 ke 2020 dia sebenarnya udah kontrak untuk naik ke kelas MotoGP di tahun 2021 lewat jalur KTM, karena kan dia dulu masuk di KTM Ajo gitu kan. Tapi karena dia nggak sabaran dan ada Pramac Ducati yang bersedia buat meminang dia, bayarin penaltinya segala macam, dia akhirnya cabut begitu. Nah terus pada saat kemarin 2024 dia seolah-olah udah ngarep banget masuk ke tim pabrikan Ducati, terus ditawarin kontrak perpanjangan sama Ducati walaupun cuma di tim Pramac, dia nolak karena kecewa dengan Ducati yang lebih cenderung memilih Marc Marquez. Padahal waktu itu Marc Marquez juga belum melakukan penandatangan kontrak. Bahkan Jorge Martin lebih dulu menandatangani kontrak dengan Aprilia sebelum akhirnya Ducati meresmikan Marc Marquez untuk jadi pembalap resmi di Ducati pabrikan. Nah kalau misalnya sekarang bermasalah lagi, ya itu artinya tinggal ada tinggal ada dua tim balap lagi yang bisa menerima dia ya. Pertama Honda ataupun Yamaha kayak gitu. Nah terus ini juga tentunya akan memberikan dampak banyak banget sama bursa transfer kalau misalnya ternyata dia akhirnya memilih untuk hengkang di tahun 2025 ini, karena tahun 2000 dia sebenarnya kontrak dengan Aprilia itu kan sampai tahun 2026. Nah kalau dia lebih awal tentu ini akan mengganggu sejumlah kontrak-kontrak pembalap lainnya yang ada di grid MotoGP saat ini. Ada yang tadinya udah mau dekat dengan tim A, tapi gara-gara ada Jorge Martin dia akhirnya ketutup atau segala macam karena memang sinarnya tidak seterang Jorge Martin. Dan nanti mungkin akan kita coba analisa seperti apa bursa transfer yang kemungkinan terjadi untuk tahun untuk tahun 2026 mendatang, yang juga menjadi akhir dari tahun MotoGP dengan kapasitas mesin 1000 cc. Nah, cuma kalau dari lu sendiri gimana Dirin ngelihat kekisruhan ataupun pernyataan dari Jorge Martin ini, Dirin? Ya kalau gue sih ini menegaskan gitu ya, kalau Jorge Martin memang beneran sakit hati sih sama Ducati gitu. Di tahun 2024 karena secepat itu gitu Jorge Martin langsung tanda tangan aja sama Aprilia, meskipun kita tahu di belakangnya kan ada Pak RT ya, Alexis Spargaro, yang emang kayak dorong Jorge Martin untuk ke Aprilia gitu. Tapi ya menurut gue ini menegaskan kalau waktu dulu memang ini kayak dia pengen nunjukin aja gitu ke Ducati, oh gue bisa kok ke pabrikan lain gitu tanpa ke Ducati, karena lu sudah memilih Marc Marquez, ya udah gue ke Aprilia. Padahal kan ya menurut gue itu terlalu cepet ya, karena waktu kemarin juga sempat kaget juga kali kita di tahun 2024 itu tiba-tiba Jorge Martin tanda tangan sama Aprilia di tengah-tengah kisruh antara Jorge Martin, kemudian Ducati sama Marc Marquez gitu. Nah tapi kalau misalkan kemarin ya sama hari ini berarti di tanggal 1 Juni gitu ya, di hari Minggu, gue lihat Jorge Martin itu juga ikutan nih ke acaranya Aprilia gitu ya. All Star ya. Kalau lu memandangnya Aprilia All Star ya kalau nggak salah.
Jadi kalau lu memandangnya gimana ekspresinya Jorge Martin gitu, terus udah gitu sama Marco Bezzecchi dan juga mereka bareng-bareng lah yang All Star-nya Aprilia ini bisa cobain di acara itu gitu, cobain motor di acara itu. Nah, kalau gue sih ngelihatnya fine-fine aja gitu untuk Jorge Martinnya. Terus udah gitu, tapi dia nggak pakai ini ya, nggak pakai wear pack Aprilia gitu ya, sama motornya kalau nggak salah polos. Nanti bisa di cross check lagi. Terus gimana Bi? Kalau lu melihatnya Jorge Martin ini khususnya untuk yang di event ini ya gitu, di acara ini kayak gimana Bi? Ya kalau gue lihat dari post ini karena gue lihatnya cuma dari postingannya Aprilia dan juga Jorge Martin doang dan nggak ada tayangan khususnya, jadi nggak bisa ngelihat keseluruhan ya seperti apa sebenarnya ya situasi di sana gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat gestur-gesturnya, Jorge Martin sih cukup akrab ya sama beberapa rider tuh yang memang identik sama Aprilia. Ada veteran juga, ada Max Biaggi, terus juga ada Lord Savadori di sana, terus juga ada Marco Bezzecchi yang memang secara face ataupun wajah dia cukup ceria gitu ya, kayak menampilkan wajah senyum segala macam walaupun dia memang secara fisik belum pulih 100% dari cedera yang dia alami pasca crash di sprint Qatar gitu. Cuman secara hati gue nggak tahu seperti apa gitu, karena juga yang jadi banyak omongan media dan juga omongan penggemar MotoGP dari postingan yang di launching ataupun dirilis di Instagramnya Aprilia dan juga Instagramnya Jorge Martin, ada satu yang mencolok. Walaupun Jorge Martin tuh kelihatan pakai t-shirt tulisan Aprilia Racing, tapi pada saat dia pakai wear pack atau racing suit, itu bukan racing suit dia pada saat balapan di MotoGP gitu. Beda sama Lord Savadori, terus juga Max Biaggi, Marco Bezzecchi itu pakai wear pack khusus Aprilia Racing gitu. Sedangkan si Jorge Martin cuman kayak wear pack hitam, terus sponsornya dia Alpinstar, udah gitu aja. Walaupun di motornya dia juga yang dia pakai tetap Aprilia, karena kan acaranya juga Aprilia All Stars gitu. Ini acara gede gitu. Kalau misalnya dibandingin sama Ducati itu kayak World Ducati Week, terus Kawasaki Bike Week gitulah, acara pengguna ataupun user daripada brand tersebut di seluruh dunia untuk istilahnya kayak diulang tahunin lah istilahnya kayak gitu. Nah cuman di sana kan pasti ada petinggi-petinggi dari Piaggio Group ya kan, yang jadi indukan Aprilia sendiri. Gue nggak bisa bayangin sih gimana perasaannya si Jorge Martin di sana. Apakah dia fine-fine aja secara komunikasi atau ada ganjalan-ganjalan yang terjadi? Belum lagi juga sama fans-fans Aprilia di sana. Dia kena bully atau enggak, atau ya gimana gitu ya, udah nggak enak aja situasinya kan. Apalagi kalau gue sih gue ngebayanginnya kalau misalnya ditarik ke belakang, Aprilia itu udah banyak banget ngebantu Jorge Martin gitu ya. Tapi kenapa Jorge Martin tiba-tiba melakukan hal ini? Mulai dari dia Aprilia ini menyambut Jorge Martin yang udah kayak putus asa lah, nggak disambut sama Ducati pabrikan, terus akhirnya dia mau menampung. Terus juga si Massimo Rivola tuh sampai nelfon ke Piaggio Group, petinggi-petingginya buat Jorge Martin mau nih masuk ke Aprilia pakai nomor 1 lagi, dan dia juara dunia, tentu dia bisa punya kans besar membawa nama Aprilia lebih besar lagi. Cuman butuh cuan gede nih, lu gimana, proof nggak? Dia kan Massimo Rivola sampai pasang badan tuh buat Jorge Martin gitu, diturutin. Terus pada saat Jorge Martin cedera parah, di Aprilia tentu akan membiayai semua fasilitas perawatan yang tentu itu sangat mahal gitu, Drin. Karena kan Jorge Martin tuh aset besar gitu ya buat Aprilia sendiri. Cederanya juga parah, pasti akan dikasih rumah sakit, tim dokter, tim medis, dan juga penanganan yang super lah istilahnya kayak gitu. Jadi bener-bener kalau gue karyawan di suatu perusahaan itu gue akan ngerasa nggak enak ya kan, sama bos gue udah ngasih segitu baiknya gitu kan. Nah terus pada saat badai cedera itu terjadi, Massimo Rivola juga ngajuin ke Dorna Sport untuk bisa pembalap-pembalap yang mengalami cedera lebih dari beberapa race gitu untuk bisa dapat private test supaya dia bisa adaptasi lagi. Terus juga pada saat si Jorge Martin kecelakaan di Malaysia pada saat tes pramusim, dia nggak nyalahin Jorge Martin, dia nyalahin si Michelin kenapa bannya bermasalah segala macam. Jadi banyak banget jasa-jasa dari Aprilia khususnya Massimo Rivola kepada Jorge Martin, tapi kenapa seolah-olah Jorge Martin kayak nganggap enteng Aprilia tidak bisa berkompetisi dengan baik, masih belum bisa segala macam, walaupun terbuka untuk
negosiasi, tapi menurut gue seharusnya itu tidak dilakukan oleh Jorge Martin secara adab ya. Beda kalau misalnya kita bahas secara profesional, tentu itu hak Jorge Martin dan juga hak dari Aprilia sendiri. Cuman gue sebagai orang timur yang mengedepankan adab gitu kayak kok gini sih gitu ya. Ya tapi gue berharap semoga ada penyelesaian yang baik, dan kalau misalnya memang harus berhenti di tengah jalan dalam arti Jorge Martin selesai di tahun 2025, ya tetap bisa berjalan dengan baik, walaupun gue tahu situasi udah sangat-sangat tidak nyaman di garasi Aprilia Racing khususnya untuk Jorge Martin. Kayak gitu sih Drin. Iya, tapi kan kalau misalkan kita lihat di IG story-nya Jorge Martin itu kayaknya firm ya, kalau misalkan Jorge Martin bilang ya udah dia bakal putus kontrak gitu di akhir tahun 2025 gitu kan. Nah, Yes. kalau katanya dia akan memberikan kesempatan gitu untuk Aprilia, kan sebenarnya ya di GP Inggris juga akhirnya Bezzecchi kan nomor 1 juga gitu jadi Udah juara kesempatan dunia gitu, sebenarnya ya. meskipun iya udah ada kesempatannya gitu, tapi setelah GP Inggris ini Jorge Martin malah bilang kayak gitu dan malah kayak ya udah menutup kesempatan celah untuk tawar menawar lagi sih kalau gue bilang. Dan dengan situasi di timnya juga bakalan nggak oke sih, nggak baik ya. Jadi nggak apa-apa juga ketika nanti Jorge Martin bakalan pisah gitu sama Aprilia di akhir tahun 2025. Nah, kalau dari Albi sendiri ada info nggak sih bakalan kemana gitu Jorge Martin ini? Karena kan waktu kemarin santer terdengarnya adalah Honda gitu ya. Didorong juga nih sama Alex Espargaro, meskipun Alex Espargaro udah membantah gitu. Nah, kalau dari Albi analisisnya gitu, dan juga ini terkait dengan efek dari Jorge Martin gitu ya, apakah nanti dia ke Honda atau ke pabrikan lainnya, dan juga bagaimana dengan jadi peta bursa pembalapnya di tahun 2026 kayak gimana Bi? Oke, ini sifatnya analisa, sifatnya prediksi, sifatnya cocokologi dengan beberapa hal yang mungkin menjadi kecenderungan ya. Jadi ini belum bisa dipastikan benar atau tidak, tapi sekali lagi ini kan prediksi kita berdua ya Dirin ya, soal apa yang akan terjadi setelah nantinya Jorge Martin ternyata benar-benar mengaktifkan performance clause terkait dengan dia harus mengakhiri kontrak lebih awal di tahun 2025 dan tidak lanjut dengan Aprilia sampai 2026. Memang yang paling santer terdengar itu dia masuk ke Honda, dan gue merasa memang ada bisikan-bisikan sih pastinya Drin ya terkait dengan apa yang terjadi saat ini gitu, karena nggak mungkin Jorge Martin sendiri begitu aja gitu. Dia tentu dapat bisikan dari manajernya lah, dari orang-orang terdekatnya dia di lingkungan MotoGP ya, mungkin Pak RT, walaupun tadi Satria juga udah bilang dia sudah menyangkal tidak ada bisik-membisik terkait hal ini gitu, tapi juga kalau gue di sana sih kayaknya nggak mungkin gue melakukan semuanya sendiri tanpa pertimbangan dari orang-orang yang ada di sekitar gue gitu. Dan kalau gue di posisinya Jorge Martin gitu ya. Nah, kenapa Jorge Martin dikaitkan sama Honda begitu kuat? Ada banyak hal sih yang bikin Jorge Martin tuh cenderung akan pindah ke sana, dan juga kesempatan-kesempatannya pun sangat masuk gitu. Pertama, di sana ada Alex Espargaro yang mana itu sahabat dekatnya Jorge Martin, mentor dekatnya Jorge Martin dari lama, dan bahkan Jorge Martin bisa masuk ke Aprilia pun juga karena perannya Pak RT, dan dia bisa masuk ke Moto2, masuk ke MotoGP juga karena berkat bantuannya Pak RT secara dukungan finansial, kayak jatuhnya kayak ngebeasiswain lah intinya kayak gitu, ngebantu talenta muda seperti Jorge Martin dari kalangan yang mungkin menengah, tidak begitu crazy rich gitu kan, nggak kayak pembalap-pembalap lain yang memang ya bisa dibilang berkecukupan lah gitu. Nah terus di Honda projectnya juga sekarang lagi naik banget kan, secara konstruktor juga kalau misalnya kita lihat Honda itu posisi kedua di bawahnya Ducati dari 5 pabrikan yang memang berkompetisi di MotoGP. Itu artinya ada perkembangan yang begitu signifikan terjadi di Honda. Terus yang ketiga, Aprilia sendiri sebelumnya kan bisa kompetitif karena ada peran seorang direktur teknis Romano Albesiano yang sekarang di HRC juga kan. Dia ngebangun RC213V bareng sama beberapa rider di sana, mulai dari test rider ada Alex Espargaro, terus juga ada Stefan Bradl, terus juga ada Takahaki Nakagami, belum lagi juga ada Johan Zarco dan juga Luca Marini yang jadi pembalap utama tapi cukup sentral untuk bisa memberikan masukan-masukan yang disebut sebagai reference rider. Nah, terus di
Honda tuh kan sebagai pabrikan Jepang tuh dikenal punya dukungan finansial yang begitu besar, sehingga gaji itu sangat tidak masalah selama lo mau bekerja sama dan bisa menghasilkan torehan-torehan yang cukup baik gitu. Walaupun tidak sampai juara pertama, minimal di 5 besar kah atau podium kah, Honda itu sudah sangat apresiasi sama pembalapnya, dan terbukti kepada Johann Zarco, dia diulu-ulukan banget sekarang kan kayak gitu. Nah, terus secara peluang, Jorge Martin sangat berpeluang masuk ke HRC Castrol di tahun 2026 nanti ataupun ke LCR Honda. Karena apa? Karena untuk HRC Castrol sendiri di tahun 2026 itu cuma ada nama Joan Mir yang sudah perpanjang kontrak sampai tahun 2026. Sedangkan Luca Marini itu habis di akhir tahun 2025 ini. Terus kedua, saat ini Luca Marini yang harusnya ikutan Suzuka E-Towers untuk endurance itu habis ngalamin kecelakaan parah, banyak tulang patah lah intinya, dan masih harus melakukan perawatan yang super intensif di rumah sakit di Jepang sana. Sehingga kalau misalnya secara performa nanti Luca Marini terus turun, ya bukan hal yang tidak mungkin Luca Marini ini disingkirkan terus untuk dan bisa aja masuk ke slot kosong tersebut menemani Joan Mir. Nah, kalau misalnya ternyata matematisnya padahal kalau misalkan padahal kalau misalkan kita lihat gitu ya, antara Joan Mir dan juga Luca Marini, mendingan Luca Marini sih sebenarnya daripada Joan Mir kan. Jatuh mulu soalnya. Bener, gue setuju. Bahkan Honda sendiri bilang Luca Marini tuh banyak ngasih input kepada Honda. Dia nggak bilang nggak ngebandingin sama nggak ngebandingin sama Joan Mir sih, tapi dia nyebut Luca Marini banyak kasih input terhadap RC213V yang ada saat ini. Ditambah juga secara torehan finish lebih banyak Luca Marini finish ya, karena kalau kita lihat di tahun 2025 ini prestasinya Joan Mir cukup banyak untuk donor finishnya ya kan. Jadi itu akan menjadi matematisnya dari Honda, Drin, untuk mengatur itu semua. Gue akan lebih cenderung sebenarnya Luca Marini diperpanjang kontraknya, terus Jorge Martin silakanlah masuk gitu, atau misalnya Johann Zarco masuk, yaudah silahkan gitu. Nah, tapi kan saat ini di tahun 2026 nanti LCR Honda pun masih kosong kontraknya. Johann Zarco tuh sampai 2025, Somkiat Chantra juga cuma 1 tahun sampai tahun 2025 aja. Jadi kekosongan yang ada di LCR ini dan juga 1 kursi kosong di HRC ini masih berpeluang diisi sama siapapun. Cuman memang yang paling dekat pertama untuk di HRC Castrol tuh kalau nggak Johann Zarco ya Jorge Martin nemenin nih. Tinggal si Joan Mirnya gimana? Apakah Joan Mirnya diturunin ke LCR, terus Johann Zarco naik di sana bareng Martin, atau kayak gimana? Jadi tuh masih benar-benar masih membingungkan, dan itu PR-nya dari Honda sendiri untuk meramu komposisi tim balap yang cukup superior. Cuman kalau misalnya gue mau mengikuti arah perkembangannya harus kemana, gue setuju Mas Adrian. Lebih baik mempertahankan Luca Marini, entah terserah mau ditaruh di HRC kah atau di Castrol kah, yang penting ada Luca Marini, terus ada Jorge Martin, ada Johann Zarco. Sedangkan untuk LCR Idemitsu-nya itu kan memang menjadi tempat bagi pembalap Asia ya, yang memang menjadi concern sendiri dari Honda untuk menempatkan pembalap asal Asia. Apakah Somkiat Chantra ini diperpanjang ataukah nantinya naikin Mario Haji dari Moto2, itu masih belum tahu, dan itu gue kesampingan lah. Intinya ada 2 kursi kosong yang saat ini masih bisa ditempati oleh orang-orang yang berpotensi untuk mengisi Honda. Ya itu tadi komposisinya. Gue sih berharap Johann Zarco, Jorge Martin ataupun Luca Marini yang ada. Joan Mir terserah deh mau dikemanain itu nantinya. Tapi kalau misalnya emang Honda mau melanjutkan proyeknya dan terus-menerus dapat perkembangan yang positif, ya 3 orang itu sih yang dipertahankan, walaupun memang dilalahnya Luca Marini lagi cedera, yang tentu itu akan berpotensi menurunkan performanya dia, dan kansnya Joan Mir bisa aja jauh lebih baik gitu, karena kan mungkin juga Honda nggak mau ngambil resiko karena cederanya Luca Marini itu katanya juga cukup parah kan, ada dislokasi pinggul, patah tulang rusuk segala macem ya. Jadi gue berharap yang terbaik lah buat Honda, dan gue optimis Honda ini bisa bangkit dengan adanya orang-orang baik dan juga sokongan finansial yang juga luar biasa bagus kayak gitu sih, Drin.
Tapi Bi ada juga nih apa namanya isu ya, desas-desus atau juga rumor gitu. Misalkan Jorge Martin ini mau balik lagi juga ke VR46 gitu untuk bisa ke Ducati lagi, tapi Ducatinya malah ke satelit gitu. Nah, ini beneran nggak sih atau gimana sejauh ini gitu? Apa bener dia nantinya kalau misalkan nggak ke Honda gitu, dia akan ke VR46 apa Pertamina Enduro ke Ducati? Nggak? Apa gimana? Kemungkinan dia buat masuk ke sana sih sebenarnya tetap masih ada gitu. Walaupun sebenarnya pada saat dia berpisah dengan Ducati sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana banget kan, Rin. Hanya dia tidak mengambil kontrak yang ditawarkan aja sama Ducati via Pramac gitu. Cuman kalau gue ngelihatnya tidak ada kedekatan yang begitu apa ya? Kedekatan yang begitu terasa antara Jorge Martin dengan pihak-pihak dari VR46 gitu. Gue cenderung ngelihat VR46 itu akan membuka peluang buat Pedro Acosta, tapi itu di tahun 2026 gitu kan, karena Pedro Acosta masih punya kontrak dengan KTM sampai dengan 2026. Gue malah melihat Morbidelli kayaknya akan diperpanjang lagi nih 1 tahun di sana sampai tahun 2026 nanti. Jadi kalau untuk masuk ke VR46 ya tetap ada kemungkinan, tapi sangat kecil gitu. Nah, kecuali memang ternyata Pedro Acosta mengambil langkah yang sama seperti yang diambil sama Jorge Martin, memperpendek kontrak dengan KTM sendiri, karena udah berapa kali kan si Pedro Acosta tuh bawel ya, ngomel-ngomel motornya udah gak kompetitif apa segala macem, dan dia siap untuk meninggalkan ini semua dan beralih ke motor yang kompetitif. Dan saat ini menurut Pedro Acosta motor yang kompetitif adalah Ducati. Makanya dia melakukan pendekatan dengan Valentino Rossi, main ke Tafuila ya kan, main ke kampungnya Rossi dan ikut balap di apa supermoto di ransnya si Valentino Rossi, dan udah muji-muji Valentino Rossi lah intinya kayak gitu. Sehingga kalau misalnya dia mengambil langkah cepat dan mengikuti jejaknya Jorge Martin, dia bisa aja langsung ngisi VR46 gitu daripada gimana-gimana. Cuman kayaknya VR46 udah berstrategi, Drin. Kayaknya Pedro Acosta bakalan dimasukin ke VR46 kalau jadi di tahun 2026, dan mungkin aja Franco Morbidelli diperpanjang kontraknya sama VR46 1 tahun sampai ke tahun 2026. Nah, terus ada multiplayer effect lagi nih, Drin, dari kekisruan yang terjadi antara Jorge Martin. Kalau misalnya ternyata Jorge Martin keluar, selalu siapa yang akan menempati kursi di Aprilia gitu, Drin. Orang-orang banyak yang tanya-tanya gitu kan. Nah, ada beberapa spekulasi, tapi spekulasi yang paling kuat adalah rider-rider yang berdarah Italia ini berkemungkinan besar buat ngisi slot di Aprilia sendiri, karena kan Aprilia tuh sebenarnya chauvinismenya cukup kuat nih. Gue motor Itali, brand Itali harusnya dinaikin sama orang-orang Itali. Gue udah punya Marco Bezzecchi nih gitu kan. Dimana si Jorge Martin kan orang Spanyol gitu. Nah, nama yang paling kuat untuk bisa masuk ke Aprilia yang pertama adalah Enea Bastianini, Drin, karena dia juga bisa dibilang orang Italia. Dia udah pernah naik Ducati, dia juga udah naik KTM, dan ada informasi yang beredar kalau Enea Bastianini juga bisa mengambil langkah tegas dengan memperpendek masa kontrak dia dengan Tech 3 KTM di tahun yang harusnya selesai tahun 2026, tapi dia akhiri di akhir tahun 2025. Nah, kalau misalnya itu terjadi, misalnya si Jorge Martin ini keluar, nah bukan hal yang tidak mungkin nih Enea Bastianini menjalin kerjasama dengan Aprilia, karena Aprilia sendiri pernah sesumber bilang, gue suka nih sama Enea Bastianini gitu, dari cara balapnya segala macam, ditambah dia orang Italia, dan tentu itu akan memudahkan komunikasi, terus juga input daripada rider kepada tim, dari tim kepada rider, dan ini akan menciptakan kolaborasi yang cukup bagus untuk Aprilia sendiri. Nah, kalau misalnya bukan Enea Bastianini, siapa yang akan ngisi ya? Bisa jadi Franco Morbidelli ataupun Luca Marini, yang mana kontraknya juga habis di tahun 2025 ini. Jadi bakal membuat ini ya, multiple kekosongan kursi. Nah, terus juga Tech 3 kalau misalnya kosong kan sisa Maverick Vinales aja nih. Lalu siapa yang akan masuk ke sana gitu. Terus juga ada isu Tech 3 mau pindah lah pas segala macam, mungkin nanti itu akan kita bahas juga. Dan ini masih panjang, ditambah juga katanya Pramac juga akan akan mendapatkan bukan Pramac akan mendapatkan kejutan ya. Pembalap World Superbike yang lagi naik daun karena udah berhasil menjuarai kejuaraan World Superbike sebanyak 2 kali, yaitu Toprak Razgatlioglu, juga katanya pertengahan Juni ini atau menjelang akhir Juni akan membuat suatu pengumuman yang membuat orang senang gitu. Nah, memang masih belum tahu pengumumannya nih apa, apakah dia pindah tim di World Superbike sendiri atau bener dia pindah ke MotoGP, tapi yang paling santer terdengar adalah
katanya Toprak ini udah melakukan tanda tangan kontrak yang berkaitan dengan MotoGP. Nah, timnya siapa? Memang juga belum tahu dan belum diumumin. Cuman yang paling dekat adalah Pramac Yamaha. Dimana Jack Miller sendiri kan tahun 2025 ini kontraknya habis nih sama Yamaha. Sisa si Miguel Oliveira aja sampai tahun 2026. Kabarnya Toprak ini bakal masuk mengisi kekosongan di kursi Pramac Yamaha. Nah, ini juga bakal bikin jelimet lagi nih, Din. Jadi dari Martin terus juga akan pengaruh ke tim-tim yang lain segala macam. Pokoknya Martin nih biang kerok ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya Toprak beneran jadi ke Yamaha, ini juga bakal seru banget. Di mana Toprak kan punya sejarah sama Yamaha di World Superbike. Dia juara di World Superbike tahun 2021 lewat motor Yamaha. Dan dia juga nggak punya masalah sama Yamaha. Dia pindah ke BMW juga karena kontrak sama Yamaha habis gitu dan punya penawaran yang cukup oke juga dari BMW pada saat itu. Nah, pada saat Toprak itu menjuarai kejuaraan Superbike, pada saat itu direktur marketing Yamaha Eropanya tuh Paolo Pavesio yang sekarang jadi prinsipal di tim MotoGP gantiin Rin Jarvis. Ya, jadi punya kedekatan nih. Ditambah juga ada informasi kalau beberapa minggu kemarin Pavesio ini datang ke Turki. Nah, katanya sih ketemu sama Kenan Sofuoglu, di mana Kenan Sofuoglu ini mantan pembalap Moto2 juga, terus juga jadi manajernya Toprak yang bilang bahwa ada gosipnya atau rumornya ini mereka sudah punya kesepakatan bersama dan siap bergabung ke MotoGP dengan Yamaha. Nah, kalau kita lihat lagi Yamaha kan punya tim satelit Pramac ini speknya spek pabrikan ya kan, dan bahkan Jack Miller sendiri jadi salah satu pembalap yang turut mengembangkan YZR M1 jadi lebih kompetitif di tahun 2025 ini walaupun belum mendapatkan juara satu kali pun gitu. Hampir kemarin di Inggris tapi gara-gara masalah yang dialami sama Fabio Quartararo akhirnya nggak jadi gitu. Nah, cuman kalau misalnya nanti Toprak masuk, kira-kira siapa nih yang bakal diganti ataupun yang bakal ditendang gitu. Kalau misalnya kita ngelihat Miguel Oliveira dulu deh. Miguel Oliveira emang sih dia kontraknya sampai tahun 2026 baru selesai. Tapi secara performa dan juga kontribusi dia tidak sebesar kontribusinya Jack Miller gitu kan. Nah, jadi bikin Yamaha bingung juga. Nah, terus kalau misalnya perpanjang Jack Miller ini masih belum tahu arahnya akan kemana. Apakah dia mau menerima pinangan daripada Pramac Yamaha lagi atau enggak? Kalau misalnya yang gue dengar si Jack Miller ini juga berpotensi pindah ke World Superbike karena di sana ada tawaran dari Honda buat gantiin Xavi Vierge yang memang udah cukup lama di Honda dan mungkin akan pindah ke tim lain atau segala macam gitu. Nah, tapi kalau misalnya si Miller ini nggak diperpanjang, itu sama aja Yamaha menyia-nyiakan satu orang yang udah berkontribusi membangun Yamaha M1 jadi sekeren kayak sekarang, walaupun memang tadi belum bisa menghasilkan apapun. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang gue sih berharap beneran Toprak jadi masuk ke Pramac Yamaha, terus Miller diperpanjang kontraknya, Miguel Oliveira diputus kontraknya, terserah dia mau dikemanain kayak gitu. Jadi masih banyak banget spekulasi, prediksi yang akan terjadi, tapi intinya sih kita harus dengerin dulu pertama kunciannya ya ada di Jorge Martin, kepastiannya akan seperti apa dengan si Aprilia nanti, terus juga pengumuman dari Toprak nanti tanggal 21 ataupun 22 Juni akan seperti apa. Kalau dua pengumuman ini sudah benar-benar diresmikan, kita bakalan lebih jelas ataupun lebih tahu arah daripada bursa pembalap ini akan seperti apa dan kemana aja. Apakah ada yang terlempar dari kejuaraan MotoGP, ataukah ada benar yang masuk ke MotoGP dari kejuaraan lain, ataukah seperti apa, bakalan lebih terang di pertengahan Juni 2025 ini gitu, Drin. Kalau ada tambahan nggak, Drin? Kalau gue sih nggak ada ya. Jadi yang paling aman tuh sebenarnya hanya Ducati Lenovo dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Yes. Mereka udah adem, ayem aja. Tapi ya yang performanya aja sih harus diperbaiki gitu ya. Nah, emang sih Jorge Martin, nanti kita tunggu dulu ya Jorge Martin tuh bakalan bener atau enggak, akan kemananya, baru kemudian ikut-ikutin ya nanti ya. Palingan tuh kayak di tahun 2024 atau 2023 ke 2024 atau 2024 ke 2025 gitu ya. Baru mungkin di sesi keduanya gitu ya dari seri MotoGP alias di akhir-akhir gitu, itu baru kelihatan kemananya nih peta-peta
misalkan Jorge Martin bakal ke sini atau Luca Marini akan ke sini gitu, itu baru akan kelihatan tuh di akhir-akhir, mungkin setelah ada pengumuman dari Toprak juga nih di Juni gitu ya, nanti akan dilihat Yes, betul. petanya mulai kelihatan gitu. Nah, ini langsung nih kita waktu kemarin tuh memang gue lihat ya di MotoGP Inggris ada apa kayak stiker bajai gitu ya di KTM. Nah, kalau ini kemungkinan nggak sih kalau misalkan KTM ini dibeli gitu saham mayoritasnya oleh Bajaj Auto, dan juga analisanya gimana nih untuk KTM ke depannya? Waktu kemarin kan memang sempat mau bangkrut ya KTM ini, atau kalau memang dia bakal hengkang Nah, gitu dari MotoGP? Nah ini seru lagi nih, Dri. Ini sebenarnya masih ada kaitannya juga nih sama Martin Effect dan lain-lainnya yang tadi udah kita bahas gitu. Jadi selain kisruh antara pembalap sama timnya, juga ada kisruh internal dari tim sendiri ataupun dari pabrikan sendiri, yaitu KTM gitu. Nah kan seperti yang kita tahu bahwa KTM itu dari akhir musim 2024 udah ngumumin kalau mereka ngalamin krisis gitu kan, dan baru solve ataupun terselesaikan itu beberapa pekan terakhir ini gitu, di mana KTM yang punya apa namanya, punya grup itu cukup gede, termasuk ada Bajaj di dalamnya. Akhirnya Bajaj muncul sebagai pahlawan nih buat KTM untuk melunasi hutang, sehingga saham yang tadinya kecil dimiliki oleh Bajaj di KTM ini jadi mayoritas, sehingga semua keputusan ataupun arah daripada pabrikan, arah daripada bisnis ini tentunya akan diserahkan kepada Bajaj Auto sendiri gitu. Nah, kalau buat yang belum tahu, Bajaj Auto itu sebenarnya brand motor dari India, yang mana di India sendiri Bajaj cukup sukses, dan setelah dia kerjasama dengan KTM, juga pasar KTM di wilayah Asia Selatan mulai dari India, Bangladesh, Pakistan itu benar-benar laris manis karena KTM bisa ngeluarin motor dengan cc kecil ya, mulai dari 125 cc, 200 cc, 250, 390 sampai ke 450 cc, dan semuanya tuh laku keras gitu. Jadi KTM di India tuh benar-benar laku keras karena adanya kerjasama dengan Bajaj ini. Nah, sehingga Bajaj juga dapat keuntungan banyak dari kerjasama ini, sampai akhirnya dia sekarang bisa punya saham mayoritas di KTM, sehingga kemarin kalau Sadina tadi bilang ada stiker Bajaj Auto di bagian air intake-nya KTM RC 16 kan. Nah, cuman yang jadi soal bagi KTM setelah hutangnya lunas ini ada lagi nih, Rin, yaitu Bajaj sendiri itu nggak terlalu concern sebenarnya sama ajang balap, mau ajang balap apapun ya, mulai dari MotoGP, Superbike kah, walaupun di Superbike sekarang KTM gak ada gitu. Terus juga di motocross yang memang menjadi nadirnya KTM selama beberapa tahun terakhir, nggak fokus ke situ. Bajaj lebih senang jualan dan kembangin produk-produk mereka di wilayah Asia Selatan ataupun di seluruh dunia. Jadi ya udah, gue jualan aja. Nah, kalaupun ternyata Bajaj itu tetap menurunkan tim balap, kemungkinan besar tim balap yang diturunkan tuh cuma satu, yaitu tim factory racingnya doang. Dalam hal ini berarti tim KTM yang sekarang punya pembalap Pedro Acosta dan juga Brad Binder gitu. Nah, sedangkan KTM Tech 3 berarti statusnya kan sekarang masih tanda tanya nih, apakah akan dilanjutkan proyek kerjasamanya dengan KTM atau seperti apa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tuntasin si KTM dulu, dengan dibelinya saham mayoritas KTM oleh Bajaj itu berarti menggugurkan spekulasi yang tadinya muncul bahwa BMW ini akan membeli saham KTM dan nantinya akan dipergunakan oleh BMW untuk bisa melakukan studi untuk ikut gabung ke MotoGP gitu kan. Nah, artinya dengan adanya Bajaj menguasai KTM dan KTM sudah tidak perlu lagi dibeli sama siapapun, artinya kesempatan BMW untuk masuk ke MotoGP jadi berkurang lagi nih, harus cari jalur lain nih gitu kan. Nah, terus kalau misalnya si KTM ini akhirnya fokus untuk menurunkan satu tim aja, berarti kan cuman factory racing doang. Nah, Tech 3 ini bakal kemana gitu pertanyaannya. Nah, Tech 3 ini kemungkinan punya dua peluang untuk jadi tim satelitnya dua pabrikan yang ada di MotoGP, dan dua-duanya itu kalau dari analisa gue paling besar adalah Jepang. Pertama adalah Yamaha, karena Tech 3 itu dulu punya kerjasama yang cukup panjang dan juga manis sama Yamaha. Kita tahu pernah ada Karl Crutchlow, terus juga ada Ben Spies, terus juga ada
Johan Zarco pernah juga, terus juga Andrea Dovizioso, Andrea Iannone juga pernah berkarir di Yamaha Tech 3 pada saat MotoGP masih era tahun 2008 sampai 2015-an ya kalau nggak salah ya, 2015 atau 2016 kayak gitu. Nah, dan banyak mencetak pembalap-pembalap yang sekarang bisa dikatakan top lah ya. Ya tadi udah gue sebutin ada Johan Zarco, Andrea Dovizioso, Iannone dan lain sebagainya itu. Nah, tapi ada kemungkinan besar juga si Tech 3 akan berlabuh ke Honda gitu. Karena Honda ternyata lagi butuh tim satelit kedua selain LCR. Dimana kalau misalnya Honda sendiri, kalau misalnya punya tim satelit baru, anggaplah Tech 3, dia tentu akan mempercepat proses pengembangan motor mereka supaya lebih baik dan lebih superior lagi gitu. Dan itu artinya baik Honda ataupun Yamaha punya kesempatan untuk bisa punya dua sayap seperti yang dimiliki sama Ducati saat ini kan. Ducati punya Gresini, punya VR46, terus juga Yamaha saat ini punya Pramac kalau ditambahin sayap sebelah lagi, misalnya Tech 3 dia punya dua sayap. Nah terus Honda juga udah punya LCR, kalau dia punya sayap lagi ke kanan kiri ya dia punya Tech 3. Tentu ini akan menguntungkan tim pabrikan yang berkesempatan untuk kerjasama dengan Tech 3-nya nanti gitu. Apalagi Tech 3 itu juga salah satu tim satelit yang cukup lama dan legend ya di MotoGP, sehingga bisa dibilang baik itu Tech 3, LCR ataupun Pramac itu tim satelit legendaris yang mana udah berkiprah di MotoGP dari lama dan kerjasama sama tim-tim ataupun pabrikan-pabrikan yang pernah mencetak juara dunia gitu. Dan ya kalau gue sih ngelihat kalau misalnya ternyata nanti KTM tinggal satu tim, berarti Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini bakal kemana nih? Nah kalau Enea Bastianini kan tadi udah sempat dispekulasiin dia akan berlabuh ke Aprilia Racing kalau misalnya dia memutuskan kontrak lebih awal, ataupun KTM ataupun misalnya Tech 3 ini tidak lanjut kerjasama dengan KTM, dia bisa lompat ke Aprilia. Nah kalau si Viñales kira-kira kemana nih? Nah kalau gue sih mau nilai Maverick Viñales akan lengket sama KTM sendiri, karena dia udah bayar udah membeli beberapa sahamnya KTM waktu pada saat penyelamatan kemarin, gantiin posisinya Brad Binder atau gantiin posisinya Pedro Acosta yang akhirnya nantinya berlabuh ke VR46. Nah terus untuk pembalap-pembalap di Tech 3 nanti ya mungkin bisa jadi pembalap-pembalap dari Moto2, talenta-talenta muda, atau yang udah ada di MotoGP saat ini dirotasi lagi gitu, tergantung Tech 3 nanti kerja sama siapa, apakah sama Honda ataupun sama Yamaha. Kira-kira kayak gitu sih Drin. Oke, nah itu tadi kita udah banyak ya ngebahas gitu soal Jorge Martin, kemudian nanti bagaimana utak-atiknya diprediksi bursa pembalapnya gitu. Jadi bakal kita tunggu sih sebenarnya. Apalagi kalau gue lebih excited untuk menanti-nanti apa pengumuman dari Toprak gitu di bulan Juni ini gitu ya. Iya benar. Apakah benar-benar dia akan pindah dari WSBK ke MotoGP atau seperti apa? Nah sebelum ditutup ada lagi di terakhir. Ya nggak ada sih, gue cuman pengen menebalkan apa yang tadi barusan lu sampein. Gue lebih penasaran sama pengumumannya Toprak sebenarnya dibandingkan sama pengumumannya Jorge Martin, karena ketika Toprak nanti masuk, tentu kita punya bayangan yang begitu besar terhadap Toprak ini seperti apa, karena dia udah bisa menjuarai World Superbike 2 kali, dia juga cukup fenomenal, bisa menjinakkan dan juga membawa BMW yang belum pernah juara dunia sama sekali di Superbike, dia bawa ke juara dunia, bisa kompetisi sama Ducati segala macam. Dan dengan gaya balapnya Toprak, terus juga dengan kejeniusannya Toprak Razgatlioglu, gue berharap sih turut menambah kompetisi dan juga layar MotoGP jadi lebih seru. Ada juara dunia bertambah walaupun dari kelas berbeda, dan mungkin gue akan punya jagoan baru kalau misalnya Toprak masuk ke MotoGP. Dan mungkin ketika nanti Toprak udah masuk MotoGP akan ada tim-tim balap baru yang mungkin juga hadir ataupun tertarik. Mungkin aja BMW tetap melanjutkan proyek untuk MotoGP, ataukah disusul sama Nicolo Bulega yang sekarang juga lagi bersaing sama Toprak buat dapetin gelar juara dunia di World Superbike, juga yang kabarnya bakal mendapatkan kontrak eksklusif dari Ducati pabrikan MotoGP kalau misalnya dia berhasil jadi juara dunia. Dan tentu ini akan mengancam eksistensi dari beberapa pembalap Ducati, misalnya Pecco kah, Marc Marquez kah, atau Alex Marquez kah, atau Fabio Di Già kah, atau siapapun nantinya yang bertarung di MotoGP. Jadi bakalan seru banget kayaknya kalau misalnya nanti Toprak bisa bergabung ke MotoGP gitu sih Drin.
Nanti kita lihat ya, apakah bener di bulan Juni Yes. ini Toprak bakalan ke MotoGP gitu. Oke, Albi terima kasih banyak untuk bincang-bincang kali ini, diskusinya lumayan gitu ya, karena ini utak-atik bursa pembalapnya, meskipun baru di pertengahan 2025, tapi kayaknya udah ada keseruan gitu ya, utak-atik di prediksi bursa pembalapnya gitu, apalagi karena Jorge Martin akhirnya membuka semua bursa pembalap di 2026. Oke, gitu dulu. Terima kasih banyak Albi, terima kasih banyak teman-teman yang semua Siap. yang udah dengerin kita dari awal. Jangan lupa kita akan balik lagi sama Albi untuk membahas podcast After Race MotoGP Aragon 2025. Bye-bye semuanya. See you, sampai jumpa. Terima kasih Sobat After Race.